Sedih sendiri yang kau rasa, sulit untuk berharap di saat kau perlu jawaban atas segala bimbangmu. Hanya Yesus saja yang sanggup memulihkan hidupmu. Oh Yesus, ubah hatiku. Oh Yesus, jamah hidupku. Terima kasih untuk pengorbananmu. Kini ku jadi baru dan ku kuat dalam kuasa-Mu. Tuhan, saya Pendeta Nathanael Setiawan dari GPT Anugerah Bandung. Bersyukur kepada Tuhan saat ini dapat berjumpa dengan saudara kembali untuk menyampaikan renungan singkat firman Tuhan dengan tema selalu memandang kepada Kristus. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa surga, terima kasih saat ini kami ada oleh anugerah Tuhan untuk dapat menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan memimpin pemberitaan firman menjadi berkat bagi orang yang mendengar, menguatkan, membimbing kami lebih dekat kepadamu di masa-masa yang penuh kesukaran ini. Terima kasih Tuhan, berpercaya urapan Roh Kudus menyertai kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Puji Tuhan. Amin. Saudara, dalam kesempatan yang ada ini, saya ingin menyampaikan satu hal. Betapa penting kita sebagai orang yang percaya saat-saat ini, saat-saat yang penuh kesukaran, kesulitan, dan begitu banyak orang yang mengalami dampak dari COVID-19. Sampai beberapa hari yang lalu saya masih mendoakan orang-orang yang perlu dukungan doa. Nah, saat ini mari kita merenungkan firman Tuhan, saudara, yang saya ambil dari Ibrani 12 ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, kalau kita menyimak pembacaan firman Tuhan barusan, bahwa kita saat ini sebagai orang percaya tidak luput menghadapi berbagai macam tantangan, pergumulan hidup, termasuk tipu daya dosa yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, untuk menghadapi situasi seperti ini, saudara-saudaraku, kita harus punya prinsip sebagai orang yang beriman untuk selalu memandang kepada Kristus yang menjadi kekuatan kita, yang Dia memberikan teladan. Dikatakan ayat yang kedua, pada waktu Dia disalib, Dia menunjukkan kesetiaan sampai langkah yang terakhir, ketaatan kepada Bapaknya, dan sekarang Dia duduk di sebelah kanan tahta Allah dalam kemuliaan. Demikian juga dengan kita, saudara yang kekasih, dalam situasi yang penuh kesulitan, kesukaran, beban yang nampaknya sulit diprediksi kapan akan berakhir, mari tetap kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, Yesus sebagai penolong yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan saya akan bacakan saudaraku dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10-12 yang berbunyi sebagai berikut. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging,
tapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Saudaraku, nasihat firman Tuhan baru dalam Efesus 6:10-12 begitu jelas. Akhir dan hendaklah kuat di dalam Tuhan. Satu nasihat yang indah dan perlu direnungkan. Kalau kita ingin kuat dalam sikon yang penuh kesukaran ini, saudara, yang penuh tantangan, mari tetap di dalam Tuhan. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Kuasa Roh Kudus menyertai kita. Dan jaga hubungan kita, relationship kita dengan Tuhan. Dikatakan kita bukan melawan manusia, tapi roh-roh jahat di udara yang seringkali bisa mengganggu pikiran kita, bisa mengguncangkan iman kita, bisa mempengaruhi pendirian kita sebagai orang yang percaya. Mari di akhir zaman yang penuh kesukaran saudara, tetap kuat di dalam Tuhan. Kasih garis bawah ini, di dalam Tuhan, apapun yang terjadi. Puji nama Tuhan. Saat ini saya sebagai hamba Tuhan memberikan encouragement, dorongan kepada saudara. Saya tidak tahu apa yang saudara alami, yang saudara hadapi. Namun belum lama ini saya diminta oleh orang-orang untuk mendoakan mereka. Artinya masih banyak orang yang melalui pergumulan, masih banyak orang yang melalui beban, saudara. Tapi puji Tuhan, selalu kita punya pengharapan kepada Kristus, punya iman kepada Tuhan. Dalam 1 Korintus 10:13 dikatakan selalu ada way out, ada jalan keluar bagi orang yang beriman kepadanya. Dalam kesempatan yang singkat ini, mari saudara yang kekasih, tetap arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Dia Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Puji nama Tuhan. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan, saya ingin mengutip satu perkataan Tuhan Yesus yang sangat terkenal. Namun jangan hanya kita tahu saja, jangan hanya kita mengerti saja, tapi kita mengimani. Dalam Matius 11:28, marilah kepadaku kamu yang lelah dan beban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku. Ini undangan, saudaraku, yang indah di masa-masa yang penuh kesulitan. Dan Tuhan berjanji akan memberikan peace, damai sejahtera kepada kita yang berharap dan bersandar kepada Dia. Kiranya pembahasan firman ini menguatkan saudara, memberikan kepada saudara pengharapan, memberikan dorongan untuk tetap mandiri, berdiri di atas iman sendiri. Saya Pendeta Nathanael Setiawan bersyukur dan berjumpa dengan saudara. Kiranya renungan singkat firman ini yang saya disampaikan di Sekolah Kristen Bina Bakti Bandung ini dapat memberkati setiap saudara. Saudara-saudara tetap beriman, tetap percaya dalam segala keadaan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menjamah. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak berubah, janji-Mu tidak berubah, kesetiaan-Mu tidak berubah. Terima kasih buat malam hari ini. Kami percaya sesuatu yang besar akan terjadi kalau kami tetap memandang kepada Engkau, Kristus yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan. Amin. God bless.